ada salah satu peserta yang kesulitan memegang ponsel untuk dapat melakukan selfie dengan Jokowi. Kemudian Anies pun berinisiatif menjadi fotografer dadakan menggunakan HP sang peserta vaksinasi. Mereka pun tampak senang dan mengucapkan terima kasih. Wih, yang barusan tadi adalah momen bersama Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu saat meninjau vaksinasi COVID-19. Momen ini menarik karena melibatkan dua sosok yang bisa dibilang menjadi sentral dalam perbincangan politik nasional dalam 2 tahun terakhir, terutama pasca bergabungnya lawan politik Jokowi Prabowo Subianto ke dalam kabinet pemerintah. Anies bisa dibilang menjadi muara dukungan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Jokowi. Hal yang kemudian membuat muncul semacam rivalitas tak langsung antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta di banyak kasus. Namun dengan akan berakhirnya kekuasaan Jokowi dan berdasarkan konstitusi tidak bisa maju lagi, maka Anies menjadi salah satu kandidat yang terdepan bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Menariknya, beberapa analisis menyebutkan bahwa keduanya bisa saja didukung oleh Presiden Jokowi. Secara khusus untuk Pak Ganjar, ada kesan sang Gubernur Jawa Tengah itu ingin menampilkan diri sebagai the next Jokowi. Ini juga sesuai dengan rilis survei Lembaga Survei Indonesia pada Februari lalu yang menyebutkan bahwa 22% pemilih Jokowi di 2019 akan memilih Ganjar jika Jokowi tidak maju lagi. Sementara untuk Anies, di tengah persepsi umum selama ini bahwa ada perbedaan posisi antara Jokowi dengan dirinya, beberapa pengamat justru memberi pandangan bahwa Jokowi bisa saja mendukung Gubernur DKI Jakarta tersebut. Bahkan, jika hal ini terjadi, polarisasi politik nasional yang terjadi sejak Pilpres 2014 lalu disebut akan berakhir dengan sendirinya. Lantas, katakanlah jika ada peluang Jokowi akan memberikan dukungan atau political endorsement kepada Ganjar atau Anies, seberapa signifikankah dukungan tersebut? Well, sebelum kita mulai pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada membaca politik Jokowi, membaca politik Luhut, dan jalan politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Terkait endorsement politik, psikolog dari Cornell University Mark Travers dalam tulisannya How Valuable Are Endorsement in Politics? 3 Lessons from Political Psychology di Forbes menggunakan konsep laziness dalam psikologi untuk menjelaskan bagaimana political endorsement dapat bekerja. Ini adalah kecenderungan psikologis di mana seseorang enggan untuk mengerahkan tenaga atau kemampuannya meskipun ia mampu. Terlebih lagi dengan kapasitas kognitif yang terbatas dan berbeda, berbagai pihak tidak ingin membuang-buang energinya untuk memikirkan politik. Banyak pihak cenderung mengambil jalan pintas, seperti melihat partai yang mengusung atas sosok yang berpengaruh yang mendukung kandidat tersebut. Terkait hal ini, sejarah Pilpres Amerika Serikat memberikan data yang menakjubkan. Sejak Pilpres 1860 hingga Pilpres 2020, ternyata hanya 15 kali kandidat yang mendapatkan political endorsement menuai kekalahan. Kendati dapat dibaca sebagai keuntungan, jika benar laziness berperan besar dalam political endorsement, konteks ini dapat dimaknai negatif, sebagaimana kritik Socrates terhadap demokrasi. Pada Book 6 dalam buku Republik, Plato menceritakan percakapan Socrates dengan Adeimantus yang tengah membandingkan proses pemilihan pemimpin di demokrasi dengan di sebuah kapal. Socrates mempertanyakan siapa yang ideal untuk bertanggung jawab untuk memimpin kapal. Pilihannya bisa siapa saja atau orang yang dididik tentang aturan dan tuntutan pelaut. Yang terakhir tentu saja, jawab Adeimantus. Socrates lantas mempertanyakan mengapa hal yang sama tidak diterapkan dalam memilih pemimpin dalam demokrasi. Menurutnya, memilih pemimpin adalah keterampilan, butuh pengetahuan, bukan intuisi acak. Cheryl Boudreau dalam tulisannya The Persuasion Effects of Political Endorsements sekiranya dapat memberi jawaban atas kritik Socrates tersebut. Boudreau menyinggung soal keterbatasan akses masyarakat umum dalam mendapatkan informasi politik.
Untuk menilai kehebatan kandidat calon presiden misalnya, masyarakat perlu mendapatkan data keberhasilan mengelola anggaran, pertumbuhan ekonomi, hingga siapa saja patronase kandidat tersebut. Namun pertanyaannya, seberapa banyak masyarakat yang memiliki akses itu? Persoalan ini yang membuat Bodru melihat pentingnya political endorsement, baik dari politisi maupun partai politik. Nah, kembali pada Jokowi. Pada Pilpres 2014 lalu, berbagai media memunculkan istilah Jokowi Effect. Ini untuk mendeskripsikan pengaruh kepopuleran Jokowi terhadap perpolitikan dan perekonomian. Dalam bidang politik, deklarasi Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2014 disebut mendongkrak suara PDIP hingga 30%. Jokowi Effect bisa saja menimpa Ganjar atau Anies jika benar-benar didukung. Selain menambah popularitas dan ceruk suara, itu juga berguna untuk menambah daya tawar keduanya di hadapan partai politik. Seperti diketahui, Anies tidak memiliki partai. Sementara Ganjar situasinya dilematis saat ini di PDIP dengan adanya Puan Maharani yang besar kemungkinan akan dicalonkan partai tersebut dan sepertinya harus membuat Ganjar menengok pada partai lain jika ingin maju di Pilpres 2024. Dalam tulisan Why Presidents Wait to Endorse Their Successors yang dimuat Time, seorang presiden disebut tidak perlu buru-buru dalam menentukan dukungannya karena menghindari mendukung kuda yang salah. Pasalnya, political endorsement dari presiden bermakna kandidat yang didukung dipercaya sebagai investasi politik yang meneruskan mereka baik citra maupun programnya. Ini terkait persoalan legacy atau warisan politik. Christian Fong, Neil Malhotra, dan Yota Margalit dalam tulisannya Political Legacies Understanding Their Significance to Contemporary Political Debates menemukan bahwa politisi memiliki minat yang kuat dalam mengembangkan legasi yang positif, luas, dan bertahan lama karena ingatan masyarakat tentang legasi tersebut mempengaruhi perdebatan terkait kebijakan di masa depan. Dalam konteks Jokowi, meskipun political endorsement Jokowi ditentukan pada siapa kandidat yang dapat meneruskan legasinya, faktor loyalitas ke PDIP, khususnya Megawati Soekarno Putri, tampaknya adalah faktor yang lebih kuat. Selaku kader PDIP, Jokowi dipercaya akan mendukung kandidat yang diusung oleh Megawati, terkecuali ada perubahan besar yang terjadi terkait arah politiknya dengan partai banteng itu. Dengan demikian, jika para pendukung Anies tetap menampilkan atau mencitrakan sang DKI 1 seolah berseberangan dengan PDIP, besar kemungkinan Jokowi tidak akan memberikan dukungan. Pun begitu dengan Ganjar, jika Gubernur Jawa Tengah itu tidak segera memperbaiki hubungannya dengan PDIP, khususnya dengan Megawati, ia akan sulit mendapatkan dukungan dari Jokowi. Well, pada akhirnya hanya waktu yang dapat menjawabnya. Masih ada waktu kurang lebih 2 hingga 2,5 tahun bagi Jokowi untuk menentukan pilihan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Siapa nih tokoh yang besar kemungkinan akan mendapatkan endorsement politik Pak Jokowi? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.